Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengenali kondisi packing silinder yang masih bagus ya. Kondisi packing silinder yang masih bagus atau udah bisa dibilang jelek ya bosku ya. Yang perlu kalian ketahui adalah pertama-tama adalah ciri-ciri packing silinder yang bocor itu seperti apa. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan dan saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara untuk atasi packing silinder yang sering bocor bosku ya. Oke, ini adalah silinder blok dan silinder kopnya. Yang perlu kalian ketahui ya adalah dasaran di packing silindernya ini. Nah, fungsi packing silindernya ini sebenarnya untuk memisahkan antara kompresi mesin dan air radiator. Kalau semisal kondisi packing silindernya udah bocor atau udah rusak atau aus kayak gini, otomatis kompresi mesin akan bocor, terus akhirnya masuk ke dalam sistem pendingin di radiator yang mengakibatkan akan keluar gelembung udara di radiator, atau yang bisa kalian bilang itu nyembur masku ya pada saat posisi panas seperti air mendidih. Seperti banyak di video saya juga yang saya jelaskan atau saya buatkan ya, ciri-ciri packing silinder bocor itu seperti apa. Silahkan kalian cek aja di playlist saya di radiator atau sistem pendingin di mesin motor. Nah, kalian cek bagaimana ciri-ciri awalnya, dan ini adalah kondisi mesinnya setelah kita bongkar. Kondisinya packing silindernya seperti ini dan silinder kopnya juga seperti ini masku ya. Kalau semisal kalian udah bongkar dan bingung analisanya gimana, kok bisa sih packing silindernya ini bocor atau rusak. Nah, salah satu penyebabnya adalah telat penambahan air radiator ya mas gue, yang mengakibatkan adanya kerusakan cat pada packingnya ini, yang mengakibatkan kompresi mesin bocor ya, kompresi mesin bocor dan akhirnya terjadilah overheat atau air radiator hilang kemana ya masku. Banyak juga yang kemarin yang nanya juga, mas udah tak isi air radiatornya, nggak ada rembesan juga pada bagian water pumpnya, termostatnya juga udah saya ganti, kok masih air radiatornya habis ya atau sering nyembur. Nah, perlu kalian cek kondisi packingnya ini. Siapa tahu kondisi packingnya udah aus atau rusak seperti ini. Tempatnya packingnya ada di mana sih mas ya? Packingnya ada di antara silinder kop dan silinder blok. Nah, kondisi packingnya seperti ini. Kalau kondisi packingnya seperti ini udah positif ya, udah positif bocor masku ya. Soalnya apa? Ini harus nggak ada atau nggak boleh ada kebocoran sama sekali. Kalau semisal ada kebocoran ya otomatis akan overheat motornya, atau air radiator akan hilang entah kemana padahal nggak ada rembesan. Efeknya ke mesin seperti apa? Efeknya seperti ini masku. Ini adalah sisa-sisa kotoran ya, atau sisa kerak-kerak dari pembakaran bensin udara yang bercampur dengan air radiator. Kalau udah kayak gini hilangnya itu atau ngebersihnya itu sangat susah banget ya. Ini kalian cleaner aja atau pakai cleaner injeksi ya, atau cleaner karburator itu nggak bisa hilang loh masku ya. Pakai remover juga nggak hilang masku ya. Sangat susah banget kalau udah kayak gini. Soalnya keraknya ini udah parah juga mas ya. Untuk kondisi lubang inteknya juga akhirnya kena ya, soalnya adanya kebocoran di packingnya ini, akhirnya kompresinya juga bocor, kena ke klep-klepnya juga.
kondisi klepnya seperti ini juga, sangat hitam banget ya. Nah, sangat hitam banget, dan di sini harusnya putih bersih ya, nggak boleh ada sedikit pun kotoran sebenarnya di klep intake-nya ini. Terus di klep exhaustnya sangat merah batu bata ya, seperti habis dipanggang di suhu yang sangat tinggi banget ya Masku ya, seperti ini. Terus kerak-keraknya juga nempel banget, banyak di sini. Nah, ini adalah yang mengakibatkan kompresi bocor, juga adalah salah satu penyebabnya Masku ya. Terus untuk bagian headnya gimana Mas? Bagian headnya seperti ini Masku. Nah, ini udah parah banget ya Masku ya. Ini adalah motor yang kemarin sempat saya buatkan video ya, yang mengenai packing silinder bocor. Itu radiatornya udah parah, udah meluap ya, atau nyembur biasanya. Nah ini kondisi jeroannya atau kondisi bloknya. Kondisi bloknya gimana Mas? Kondisi bloknya seperti ini Masku. Nah, untung aja ya, untuk pistonnya ini belum terlalu parah, masih bisa dipakai ya. Soalnya yang punya ownernya ini rutin sekali untuk penggantian oli. Tapi untuk sayangnya untuk radiator kurang itu ya perawatannya, jadi mengakibatkan packing silindernya ini bocor. Bisa kalian bedain ya untuk packing silinder dan packing block. Memang kondisi packing block kebanyakan masih bagus juga, nggak ada apa namanya, bisa nggak ada cat-cat ngelupas atau apa, soalnya dianya bagiannya di belakang. Nah, bagiannya di belakang sini, sorry kebalik. Nah, bagiannya di belakang sini, dianya fungsinya cuma memisahkan antara silinder blok dan crankcase saja, nggak memisahkan air radiator dengan kompresi. Dan ini nggak ada tekanan cuma tekanan oli aja, dan saya rasa nggak begitu besar juga tekanannya, soalnya olinya juga mengalir ya. Kalau nggak ada trouble di itu ya, di sistem olinya. Yang kebanyakan trouble-nya di packing silindernya ini. Soalnya packing silindernya ini fungsinya itu sangat amat berat ya, berfungsi untuk misahkan ya, atau sebagai pembatas antara air radiator dan kompresi mesin. Dan kompresi mesin ini tekanannya sangat besar sekali ya Masku ya. Kalau semisal kondisi packingnya udah kayak gini ya, kena kompresi, akhirnya bocor ya, bocor masuk ke sela-sela seperti ini ya, sela-sela seperti ini. Dan sela-sela ini hubungannya langsung ke sistem pendinginnya atau ke radiatornya Masku ya, atau ke air radiatornya, sehingga mengakibatkan adanya gelembung udara yang masuk ke dalam sistem radiatornya ini atau sistem pendinginnya ini, yang mengakibatkan adanya keluar gelembung dan nyembur pada saat posisi panas Masku ya. Dan cara ngatasinya gimana Mas? Cara ngatasinya, kalau saya biasanya ya Masku ya, kalau udah kena packing silinder bocor seperti ini saya bersihin dulu untuk kotoran-kotorannya seperti ini, atau sisa-sisa cat packingnya ini saya bersihkan dulu semuanya total ya, sampai bersih. Dan saya cek untuk kerataannya ini Masku ya, saya cek untuk kerataannya. Semisal kalau nggak rata ya saya ratain dulu. Dan metode ngeratainnya bisa juga dengan menggunakan kertas amplas, dan ngeratainnya jangan digosok ya Masku, tapi di kertas amplas ditaruh di kaca yang rata, terus kalian fresh atau kalian amplas ya Masku. Itu adalah salah satu tips caranya Masku ya. Terus tips yang kedua, bisa langsung kalian bawa ke tukang bubut, nggak repot sama sekali ya. Dibawa ke tukang bubut, udah bilang Mas mau ngeratain silinder blok sama silinder kopnya ini dibubut biar rata.
Nah, kalau udah dibubut udah beres Masku ya, tinggal beli packing yang baru dan pasang udah beres Masku. Bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan saya juga berterima kasih pada subscriber saya. Tanpa kalian channel Kiki Rizky nggak akan bisa seperti ini sekarang. Mungkin di next video aja ya kita akan kalau udah saya bersihkan ya kan, kita akan lihat hasilnya ya, untuk hasilnya yang udah dibubut itu seperti apa dan sebelum dibubut itu seperti apa. Mungkin di next video aja besok ini saya mau saya bawa ke tukang bubut, soalnya ini mau diratain karena ini udah parah juga kondisi blokopnya, udah parah. Di sini bisa kelihatan ada bercak-bercak keropos juga ya. Saya jadi nggak berani untuk masang atau ngefresh sendiri Masku ya, jadi ini harus dibawa ke tukang bubut ya. Beda dengan yang satu ini. Ini yang satu ini kondisi silinder kopnya masih bagus ya, bisa kalian cek perbedaannya ya. Ini adalah perbedaannya, packing silinder yang kena akhirnya kena ke kopnya, dan yang satunya kondisi packingnya masih bagus, cuma udah waktunya skur klep dan penggantian seker atau oversize. Bisa kalian cek ya, ini masih bagus, rata semuanya, nggak ada indikasi silinder kopnya nggak rata. Itu adalah salah satu perbandingannya atau perbedaannya Masku ya. Ini bisa kalian cek ya, ini keropos, ini juga keropos, di sini juga keropos. Nah, kalau udah kayak gini harus dibawa ke tukang bubut biar ratanya bisa maksimal dan nggak ada trouble di kemudian hari Masku. Oke Masku, mungkin sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video.